Jelang gelaran MotoGP Indonesia 2022, apa yang terjadi di sirkuit Mandalika sekarang? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Menjelang gelaran MotoGP Indonesia 2022, apa yang terjadi di sirkuit Mandalika sekarang? Seperti diketahui, sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat akan digelar dua event balap MotoGP. Yang pertama adalah sesi tes resmi MotoGP 2022 yang rencananya akan digelar pada 11 hingga 13 Februari nanti. Sedangkan yang kedua adalah MotoGP Indonesia 2022 yang akan digelar pada 18 hingga 20 Maret yang menjadi seri kedua dalam kalender musim ini. Menjelang digelarnya dua event tersebut, sejumlah persiapan tampak masih dilakukan oleh pihak pengelola sirkuit Mandalika. Dalam video terlihat pengerjaan dilakukan sekarang berfokus pada fasilitas yang ada di sirkuit Mandalika, seperti pengerjaan area parkir kendaraan untuk para penonton di observation deck tikungan 1 dan dekat tikungan 5. Kemudian pengerjaan alas untuk bangunan tribun penonton di beberapa titik juga masih terus diperbaiki. Seperti tribun di tikungan 1, tikungan 3, tikungan 13, tikungan 14, hingga tikungan 16. Selain itu, tribun yang ada di seberang pedok sekarang masih dalam proses pemasangan rangka. Untuk diketahui, tribun sirkuit Mandalika sudah diganti dengan buatan Perancis dan Jepang. Tribun yang didatangkan dari dua negara ini diharapkan bisa memberikan keamanan ekstra kepada para pengunjung saat menonton MotoGP Indonesia 2022. Selanjutnya ada gedung VIP Village di samping pedok yang masih terus dikerjakan hingga sekarang. Dan terakhir, ada pengerjaan observation deck 360 derajat yang masih berfokus ke pembuatan fondasi. Untuk observation deck 360 derajat ditargetkan bisa selesai sebelum MotoGP Indonesia 2022 digelar. Sedangkan untuk penonton dari Pulau Lombok dilakukan pengecekan kesehatan dengan menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil negatif PCR 2x24 jam atau tes antigen 1x24 jam. Menurutnya, kewajiban PCR dan vaksin dosis kedua tersebut tidak hanya diwajibkan untuk penonton saja, tetapi juga kepada seluruh pembalap, kru, dan ofisial. Mereka wajib mendapatkan vaksinasi 2 kali dan wajib membawa hasil PCR swab test negatif sebelum kedatangan atau H-1 dan melakukan PCR swab test pada saat mereka tiba di Lombok. Ia juga menambahkan, hal ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian yang harus dilakukan oleh seluruh pihak agar event internasional ini dapat berlangsung dengan baik. Ikuti tes pramusim MotoGP Malaysia 2022, Marc Marquez lagi-lagi kecelakaan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap tim Repsol Honda Marc Marquez dikabarkan mengalami kecelakaan saat tampil di tes pramusim MotoGP Malaysia 2022 pada Sabtu 5 Februari 2022. Untungnya, kecelakaan tidak parah karena kondisi rider berjuluk The Baby Alien itu dikabarkan baik-baik saja. The Baby Alien, julukan Marc Marquez, kini sudah resmi kembali menunggangi kuda besinya setelah menjalani pemulihan cedera. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Marc Marquez mengalami gangguan penglihatan dan cedera karena terjatuh dalam latihan sebelum MotoGP Algarve 2021. Meski demikian, kondisinya kian membaik menjelang MotoGP 2022. Ia pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menunggangi Honda RC213V untuk tes pramusim MotoGP Sepang 2022. Sayangnya, kabar kembalinya Marc Marquez diwarnai dengan insiden kecelakaan. Meski begitu, media Spanyol Motosan melaporkan sang pembalap tampaknya dalam kondisi baik-baik saja karena hasil penyelesaian 8 sesi di tes pramusim. Marquez mengawali sesi tes pramusim dengan berada di urutan ke-9 dan menyelesaikan di urutan ke-8 pada sesi terakhir tes pramusim MotoGP 2022. Sementara catatan waktu terbaiknya diraih saat balapan di sesi ke-7
Saat itu, Marc Marquez berhasil merengsek ke urutan kelima besar di belakang pembalap Suzuki Exter, Alex Rins. The Baby Alien berada di urutan kelima dengan catatan waktu 0,953 detik. Sebelum tes bergulir, Marc Marquez mengatakan sangat bersemangat untuk kembali ke lintasan balap. Momentum tes pramusim ia manfaatkan untuk menguji seberapa jauh perkembangan Honda RC213V tunggangannya di musim 2022. Saya melihat cahaya di ujung terowongan. Bisa ikut tes sudah merupakan anugerah tentu saja. Tujuannya adalah bertarung untuk kejuaraan dunia. Tetapi dalam tes ini saya belum merasa siap untuk itu, kata Marquez dilansir dari Toto Moto2 pada Sabtu 5 Februari 2022. Tapi bersiaplah untuk balapan pertama yang akan berlangsung dalam sebulan. Tujuannya adalah berjuang untuk menang setiap akhir pekan, tambah Marquez. Tentunya diharapkan kecelakaan yang dialami Marquez tak memberikan dampak yang parah untuk cedera sebelumnya, sebab banyak yang sudah berharap Marquez bisa tampil maksimal di balapan MotoGP 2022. Ketimbang Sepang, Yamaha anggap tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika jauh lebih penting. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Direktur Tim Monster Energi Yamaha, Massimo Moratti menilai tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Indonesia jauh lebih penting ketimbang di sirkuit Sepang, Malaysia. Tentunya ada alasan khusus yang melatar belakangi penilaian mereka kali itu. Sebagaimana diketahui, kalender MotoGP 2022 sedang merampungkan shakedown test yang bergulir di sirkuit Sepang, Malaysia pada 31 Januari dan 2 Februari 2022. Kini para pembalap pun bersiap mentas di tes pramusim MotoGP 2022. Tes pramusim pertama digelar di sirkuit Sepang pada 5 hingga 6 Februari 2022. Setelah itu, tes pramusim MotoGP 2022 akan digelar di sirkuit internasional Mandalika, Indonesia pada 11 hingga 13 Februari. Balapan di sirkuit ini adalah pertama sepanjang sejarah MotoGP. Karena pertama kali, tentu para pembalap juga baru akan beradaptasi dengan sirkuit Mandalika. Hal itu yang membuat sirkuit ini menjadi tantangan besar termasuk bagi tim Monster Energi Yamaha. Dalam pendapat saya, tes pramusim paling penting justru ada di Indonesia karena sirkuit Mandalika ini benar-benar baru untuk MotoGP, ucap Meregali. Di mana kita harus sebanyak mungkin mendapatkan informasi, utamanya juga sirkuit Mandalika bakal sebagai venue awal dalam kalender MotoGP. Lanjutnya, sebagaimana diketahui, sirkuit Mandalika sendiri bakal menggelar balapan seri kedua MotoGP 2022. Balapan akan digelar setelah seri pertama yang berlangsung di Qatar. Para pembalap bakal menjadi yang terdepan di sirkuit ini pada 18 hingga 20 Maret 2022 mendatang. Pada MotoGP 2022, Yamaha bakal menggunakan modifikasi motor YZR M1. Adapun pembalap andalan mereka untuk musim ini adalah Franco Morbidelli dan sang juara bertahan Fabio Quartararo. Kedua pembalap ini memiliki ciri khas tersendiri dari motor yang digunakan masing-masing. Tampak keduanya memiliki warna berbeda dan kontras satu sama lain. Fabio Quartararo bakal tampil dengan warna yang menonjol adalah merah terang. Perpaduan warna ini terlihat elegan di antara pakaian balap dan motornya. Sementara bagi Morbidelli, warna hijau stabilo dominan pada motor dan baju balapnya. Hal itu semakin terlihat dalam warna di antara nomor yang terpampang jelas di depan motor.